Halo semuanya, adik-adik, selamat datang kembali di channel Mikael Samosir ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai soal matematika SMP ya. Nah, ada soal di sini kakak sajikan, yang dimana contoh soalnya seperti ini. Coba kita simak bersama-sama. Jumlah tiga bilangan genap yang berurutan adalah 900. Bilangan genap terkecil tersebut adalah, nah, kata kuncinya itu adalah tiga bilangan genap ya. Kemudian jika dijumlahkan ketiga bilangan genap tersebut, jumlahnya itu adalah 900. Yang ditanyakan itu adalah bilangan genap terkecil. Nah, kita misalkan saja di sini misalnya contoh tiga bilangan genap itu contoh tiga bilangan genap ya. Bilangan genap yang berurutan ya, yang berurutan. Kita misalkan saja itu si 2, kemudian 4 dan si 6. Nah, ini kan adalah tiga bilangan genap ya yang berurutan. Nah, dari sini kita bisa membuat, kita misalkan saja si 4 ini adalah si A. Nah, lalu si 6 ini, kenapa ini 6? Maka itu berasal dari A ditambah 2. Nah, begitu juga dengan si 2. Si 2 ini berarti A dikurang 2. Nah, inilah dianya bentuknya. Bentuk pola dari bilangan genap tersebut. Nah, yang ditanyakan itu bilangan genap terkecil adalah, nah, dia tanya yang ini berarti ya. Maka dia tanya yang ini. Yang dimana katanya ketiga bilangan tersebut jika dijumlahkan hasilnya itu adalah 900. Maka kita coba saja langsung. Berarti dianya A dikurang 2 kemudian ditambah ya. Karena katanya jika dijumlahkan ketiga bilangan tersebut hasilnya 900, maka A ditambah 2 ditambah A kemudian ditambah ini A tambah 2 sama dengan 900. Nah, dari sini dapat kita lihat A ditambah A 2A ya, kemudian ditambah A lagi 3A, maka itu hasilnya 3A. Lalu negatif 2 ditambah 0 ya, di sini tidak ada bilangannya, kemudian ditambah 2, berarti negatif 2 ditambah 2 itu sama dengan 0 ya, maka 3A sama dengan 900. Maka dari sini dapat kita tentukan nilai A itu adalah 900 per 3, maka A sama dengan 300. Nah, inilah nilai A-nya. Nah, sekarang nilai A-nya kita substitusikan ke ini, ke persamaan ini. Dia tanya hanya ini saja. Bilangan genap terkecil tersebut adalah, maka kita masukin saja yang ini, maka hasil yang untuk yang ini yaitu A dikurang 2, maka 300 dikurang 2 sama dengan 298. Nah, inilah untuk nilai bilangan genap yang terkecil. Sedangkan untuk bilangan genap yang di tengah ini adalah 300. Kemudian kalau ditanya lagi bilangan genap terbesar, maka ini kita tambahkan saja 2. Nah, caranya seperti itu ya adik-adik. Jika nanti ditanya, misalnya ini kan yang ditanya bilangan genap terkecil tersebut adalah, jika ditanya nanti jumlah ketiga bilangan tersebut, nah, kita jumlahkan saja jika kita sudah mencari yang ini, yang bilangan genap ketiga. Kalau yang bilangan genap yang pertama ini yaitu adalah 300 kan. Kemudian untuk bilangan genap yang ketiga yang ini, maka dianya 300 ditambah 2, maka 300
302. Coba kita jumlahkan semua, apakah hasilnya dianya 900. Ini 0, kemudian 1, kemudian 0, 1, maka 9. Maka benar ya, maka jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 900. Nah, berarti untuk pertanyaan yang ini, yang bilangan genap terkecil tersebut adalah 298. Yang ini kakak buat aja warnanya berbeda ya, yang ini 298. Nah, begitulah adik-adik caranya untuk mencari bilangan genap jika diketahui jumlah tiga bilangan genap, kemudian dianya berurutan. Jika ditanya yang terkecil ini, kemudian untuk yang nilai tengahnya ini, kemudian ini yang terbesar, atau ini adalah bilangan genap yang kedua dan ini adalah bilangan genap yang ketiga. Baik adik-adik, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini ada juga soal matematika lagi yang kita bahas. Sebuah papan berukuran P sama dengan 3A dikurang 1 meter dan L sama dengan A ditambah 3 meter. Jika keliling 36 meter, maka luasnya adalah, nah ada sebuah papan katanya berukuran P, nih 3A dikurang 1, kemudian L ini A ditambah 3, maka ini V dan L, berarti panjang dan lebar ya, berarti bangun datar ini adalah sebuah persegi panjang ya, maka kita buat saja begini biar adik-adik lebih gampang memahaminya. Nah, untuk P itu berarti dianya 3A dikurang 1, kemudian untuk lebar itu adalah A ditambah 3. Nah, kemudian katanya kelilingnya itu 36. Nah, dari sini dapat kita tentukan yang dimana keliling persegi panjang itu adalah 2 panjang ditambah 2 lebar ya. Kemudian kelilingnya itu adalah 36, lalu 2P, maka 2 kali panjang, maka kita buat saja 2 dikali P, P nya 3A dikurang 1, 3A dikurang 1, lalu ditambah 2L, 2 lebar, maka 2 dikali lebarnya itu adalah A ditambah 3 ya, A ditambah 3. Nah, dari sini dapat kita hitung dianya 36 ya. Ini kakak perbaiki dulu. 36 sama dengan 2 dikali 3A kurang 1, maka 2 dikali 3A itu adalah 6A, lalu 2 dikali negatif 1 itulah negatif 2, kemudian ditambah 2 kali A 2A, lalu ditambah 2 kali 3 itu 6. Nah, dapat dari sini, maka 36 sama dengan 6A dengan 2A ditambah, maka hasilnya itu adalah 8A ya, 8A. Lalu negatif 2 ditambah 6 itu sama dengan positif 4. Nah, dari sini dapat kita ubah saja bentuknya langsung, maka itu dapat kita ganti posisinya, 8A ditambah 4 ya sama dengan 36. Kita change saja posisinya, maka 8A sama dengan 36 dikurang 4 ya, si 4 ini kita pindahkan ke kanan, atau sama-sama ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kurang 4, itu artinya ya, ini dapat kita pindahkan saja, itu boleh juga kita buat definisi seperti itu. 36 dikurang 4 sama dengan 32 ya, maka 8A sama dengan 32, maka nilai A itu adalah 32 per 8 sama dengan 4. Nah, inilah dianya untuk nilai A. Dari sini dapat kita temukan langsung ya, yang dimana P nya itu sama dengan 3A dikurang 1, maka 3 kali A nya itu adalah 4, maka 3 kali 4 dikurang 1, maka hasilnya adalah 12 kurang 1 itu 11. Kemudian untuk nilai lebarnya itu A ditambah 3, maka A 4 ditambah 3 sama dengan 7, maka
Sudah dapat adik-adik, panjangnya itu 11, kemudian lebarnya itu 7. Nah, yang ditanya itu maka luasnya adalah, kalau luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Maka panjangnya itu adalah 11 dikali lebarnya itu adalah 7. Maka luasnya adalah 77 cm kuadrat ya. Oh bukan sentimeter ya, satuannya adalah meter ya, maaf ya, satuannya adalah meter. Oke adik-adik, demikianlah untuk pembahasan matematika kali ini. Jika adik-adik masih bingung, nanti silakan cantumkan di kolom komentar, kakak akan coba respon. Hari ini kita akan hanya membahas 2 soal saja. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih.